Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Kali ini Mari akan bacain bagaimana kehidupannya kamu asmara, bisnis, karir, keuangan di bulan November 2023 ini. Tapi sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, kita awali dengan melihat bagaimana situasi keuangannya Virgo November ini. Oke, wah, situasi keuangan mungkin agak sedikit meresahkannya Virgo gitu ya. Jadi beberapa mungkin kayak yang menganggap masa depan tentang keuangan kok rasa-rasanya agak-agak menantang gitu ya. Belakangan ini ya, ini bisa nih karena melihat situasi belakangan. Situasi belakangan ini tuh mungkin tidak membuat Virgo merasa cukup nyaman dengan banyaknya pemasukan atau merasa ngeri dengan banyaknya pengeluaran gitu ya. Boleh-boleh ini melihat situasi bisnis, bisa-bisa melihat situasi karir gitu ya, atau bisa-bisa melihat situasi orang yang selama ini ya membackup Virgo soal keuangan gitu loh. Jadi terasa seperti ada ancaman, kenyamanan gitu ya, kecukupan di soal keuangan. Nah, seperti itu ya. Mungkin juga kayak ada pemasukan tetapi tidak cukup gitu. Harus agak sedikit mengirit, kali-kali begitu nih modelnya. Gitu ya. Jadi kayak harus pandai-pandai memilah-memilih kemana nih uangnya mau dialokasikan gitu. Jadi tidak bisa, oh butuh ini bayar, butuh itu beli gitu ya. Rasa-rasanya Mari itu masih belum bisa. Nah, beberapa mungkin masih dalam upaya perjuangan untuk ngesetelin diri gitu ya, biar settle pemasukannya itu tuh, income per bulannya itu tuh berapa gitu ya. Mari rasa masih ada perjuangan-perjuangan ke arah situ gitu loh ya. Masih harus membalanskan pendapatan dan pengeluaran, atau di sini tuh sebenarnya butuh nih income pemasukan baru gitu ya, nambahin bisnis baru mungkin gitu ya, atau yang tadinya berketergantungan pada orang lain, masalah finansial, udah boleh lain nih mikirin kayak gimana caranya biar mandiri secara finansial atau nyari uang tambahan baru gitu ya. Jadi tidak dibiarkan Virgo ini nganggur gitu ya, tidak dibiarkan tidak peduli untuk masalah keuangan gitu ya. Oke, baik, masuk kita ke pembacaan bisnis dulu ya. Gimana nih perjalanan bisnisnya Virgo? Iya, ya masih relate ya. Agak ngep-ngepan ya untuk soal bisnis, agak ngep-ngepan di situ. Mungkin tantangan tuh jauh lebih besar untuk saat sekarang. Tapi ini bisa, tantangannya bukan berarti di sini tuh menunjukkan tidak ada lagi potensi bisnis membaik di masa depan. Bukan tentu seperti itu. Boleh-boleh memang ya, ini lagi masanya, ini lagi fasenya gitu ya. Harus ada upaya tambahan dari Virgo, harus ada ketotalan lebih maksimal lagi yang dituntut dari Virgo biar bisnisnya ini tuh berjalan sesuai dengan apa yang dimaui oleh Virgo. Atau ini bisa mesti pandai kerja. Jadi misalnya begini, kadang-kadang mau ini tuh menghemat, mengirit gitu ya.
tapi justru nanti jadi kayak tambah beban. Kalau misalnya butuh tenaga tambahan, Mari rasa tidak ada salahnya ya direkrut itu orang-orang baru gitu untuk mempermudah kerjanya Virgo. Jadi di sini tuh jangan jadi kepala, jangan jadi kaki, jangan jadi tangan gitu. Pilih orang yang menjadi kaki, cari orang yang menjadi tangan. Jangan diembat dikerjain sendiri. Nah, kayak gitu ya. Beberapa memang ada di sini tuh kok kayaknya orderan makin banyak gitu ya. Permintaan pasar makin besar gitu ya. Mungkin juga kayak tuntutan dari rekan bisnis kalau misalnya ini berpartner dengan orang lain gitu ya. Mungkin ada tantangan dari mereka-mereka ini. Tapi di sini tuh walaupun dapat tantangan, Mari rasa ini Virgo punya energi punya energi yang besar sesungguhnya gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan ini gitu. Nah, beberapa tadi orderan makin banyak, butuh ini tuh nampaknya tenaga kerja baru untuk nge-backup, untuk membantu meringankan bebannya Virgo gitu di sana ya. Keluar sedikit uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Rasa-rasanya kebijaksanaan seperti itu tuh bolehlah dipertimbangkan sama Virgo ya. Virgo ya. Nah begitu. Boleh agak merasa bosan juga di situ tuh bisa gitu ya. Kecapean juga bisa, terlalu capek gitu. Kadang-kadang ini bisa merasa capek badannya aja yang banyak, tapi penghasilannya kok cuman segitu-segitu aja, kok hanya sedikit saja, kok belum memuaskan. Nah gitu di sana. Tapi ya ini tidak begitu ya juga sepanjang bulan November ini. Ada merasa capek, ada merasa lelah, ada merasa terbebani lebih banyak. Tapi ini bisa di minggu ketiga atau minggu terakhir di bulan November. Ini datang lagi nih, semangat besar lagi. Gitu ya. Datang lagi ke antusiasannya Virgo untuk lebih total di bisnis ini. Gitu ya. Kalau capek ya pijat gitu loh ya. Ya kalau ya bosan refreshing sejenak, jangan berhenti gitu ya, jangan berhenti. Kalau orderan ini banyak disyukuri, jam kerja lebih bertambah mau nggak mau ya disyukuri gitu sana ya. Jangan hanya melihat lelahnya saja gitu ya, jangan dilihat hanya pegel badannya aja, tapi dilihat wah ini ada anugerah besar yang diterima di dunia bisnisnya yang sekarang dilakoni oleh Virgo gitu ya. Sambut dengan riang gembira ini ya tantangan-tantangan ini, karena Mari rasa tantangan-tantangan ini ya nanti akan membebaskan Virgo dari ketakutan dan kecemasan soal kecukupan finansial gitu ya. Oke, masuk kita ke pembacaan karir. Gimana nih di kantor ya, gimana nih suasana di tempat kerja ini. Oke. Alah, ini bisa kayak yang udah muak banget ya. Ini udah bisa kayak ngerasa males banget gitu kan kalau Mari lihat ya. Atau jangan-jangan ini hanya sifat kekanak-kanakannya Virgo. Hati-hati di situ ya. Ini kamu memang muak, kamu memang lelah, atau ini bisa hanya karena kamu sedang lagi posisi mager ya. Dalam posisi males banget di sini bisa. Ya, ada beberapa kayaknya ini orang-orang Virgo agak-agak ceroboh nih di pekerjaan. Gitu ya, agak-agak ceroboh, atau mungkin ini tuh terlalu terpengaruh kepada tuntutan dari atasan gitu ya, terpengaruh. Jadi mungkin melihat atasan ini tuh kok orangnya nggak cool, kok orangnya nggak asik, kok rasa-rasanya dia ngebosi banget gitu ya. Jadi ada rasa benci di sini tuh kalau Mari lihat, ada rasa muak gitu. Ini bisa juga rasa muak, rasa bencinya ini tuh ke rekan kerja kali, sehingga kinerjanya Virgo bisa turun, aliran energi
ini terbuang sia-sia untuk sibuk karena masalah perasaan. Nah, di situ jangan tidak bertanggung jawab di pekerjaan gitu ya. Ingat, datang ke sana itu tuh bukan untuk bukan untuk mengkayakan orang lain, tetapi untuk mengaktualisasikan diri. Ingat di situ. Itu ya. Dan ya apalagi kalau nggak dari pekerjaan ini, terus dari mana lagi datangnya berkat rezeki? Jangan terlalu naif bilang bahwa berkat rezeki itu tuh sudah diatur sama ilahi gitu ya. Sudah disediakan oleh semesta. Jangan terlalu naif ngomong kayak gitu kalau upaya dan usaha masih belum maksimal. Gitu ya. Di sana. Jangan bermalas-malasan, jangan ceroboh. Karena ini ada nih kemungkinan ceroboh. Terbengkalai pekerjaan, banyak menunda-nunda di sini. Gitu ya. Ini bukan soal orang lain ya. Kalau kita sedang dalam dunia karir gitu ya, bekerja dengan orang lain, ini soal diri sendiri, pembuktian diri sendiri bahwa punya integritas, bahwa punya tanggung jawab. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini tuh Virgo di perusahaan ini bisa ada di posisi sebagai pemimpin. Rasa-rasanya kepemimpinannya Virgo ini tuh bisa nih kayaknya tidak disenangi oleh bawahan. Di situ ya, banyak karyawan yang rasa-rasanya agak kurang respect sama kamu Virgo. Gitu ya, atau setidaknya bukan banyak, tapi di sini tuh ada beberapa karyawan rasa-rasanya agak kurang respect. Gitu. Coba dicek diri sendiri, bagaimana leadershipnya Virgo. Gitu ya. Apakah memang sudah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab? Gitu loh. Apakah di sini menjadi pemimpin yang bisa memotivasi karyawan, mengapresiasi karyawan, gitu. Di sana ya, karena menjadi pemimpin itu tuh berarti ada support yang dibutuhkan dari bawahan, ya, berarti butuh support dari bawahan. Nah, di situ, kalau bawahan saja tidak diperlakukan dengan baik, nah mereka ini tuh jatuhnya ya tidak bisa bekerja dengan maksimal, menolak batinnya, gitu ya. Ini bisa permainan ego jumpa sama ego nih, ego bosnya Virgo ketemu sama ego layak sebagai manusianya anak buah gitu lah, bawahan. Nah, seperti itu. Ya, memang ini boleh jadi juga beberapa kalau posisinya menjadi bawahan ini ya, menjadi staf-staf ini Virgonya, boleh-boleh kayak apa yang diharapkan oleh Virgo tidak diberikan oleh atasan, gitu ya. Ketemu sama atasan yang curang, ini bisa nih, gitu. Ketemu sama atasan yang tidak bertanggung jawab, gitu. Jadi akhirnya bikin Virgo ini tuh suasana hatinya ketika bekerja out-outan. Suasananya tuh jadi kayak berantakan. Justru rasa muak, bosan. Nah, ada di situ, ya. Jadi suasana yang tidak kondusif mungkin ini tuh ya sedang dihadapi Virgo nanti di bulan November ini, gitu. Oke, baik. Keteteran ini banyak, ini bisa Virgonya ini tuh keteteran ya. Jadi udah ketemu deadline tapi belum kelar nih, pekerjaannya belum kelar. Fokusnya itu tuh nampaknya mari bisa pecah-pecah, gitu ya. Nggak tahu ini pecahnya karena apa nih. Tapi tidak optimal banget lah di sini Virgonya ya di bulan November. Oke, masuk kita ke urusan
asmara percintaan ya. Mari lihat dulu untuk kamu Virgo yang saat ini menjomblo. Gimana kamunya di bulan November? Jomblo. Iya. Di sini tuh kamu dengan kejombloanmu mungkin juga sedikit disibukkan dengan banyak pemikiran-pemikiran gitu ya. Mungkin kamu sudah punya minat asmara kepada seseorang. Tapi di sini tuh mungkin pendekatannya sudah kamu lakukan atau seseorang ini tuh sudah kamu biarkan melancarkan jurus pendekatannya ke kamu. Namun kalau mari lihat-lihat orang-orang Virgonya ini tuh kayaknya milih-milih gitu ya. Kamu milih-milih di sini. Kamu mungkin belum tersentuh banget sama seseorang ini. Hatinya kamu itu tuh belum bisa dia rebut. Hatinya kamu belum bisa dia ambil gitu ya. Jadi sehingga kamu melihat dia masih sebatas apa nih yang bisa dia tawarkan ke kamu. Atau apakah karakter, kepribadian, atau apa yang dia punya ini cukup layak untuk menjadikannya dia sebagai partnernya kamu. Nah, di situ. Beberapa agak kelihatan ya kesannya kamu ini tuh dingin. Entah kamu mendekati orang atau orang yang mendekati kamu Virgo, tapi kesan yang kamu tampilkan itu tuh kesan yang kok kayaknya kaku gitu ya. Bikin orang juga jadinya tuh kayak agak kurang nyaman sama kamu. Mungkin terlalu tegang ya. Kamu masih belum bisa bermain-main di soal perasaan gitu ya. Belum bisa kayak relax, belum bisa kayak yang bersantai untuk urusan percintaan. Mungkin kamu anggap percintaan ini tuh kayak ngejalanin bisnis gitu ya. Ya. Kalau kamu mendekati seseorang dengan cara-cara yang seperti ini, Mari rasa ini bukannya bikin orang deket sama kamu ya Virgo ya, tapi ini bisa agaknya takut ini bisa sama kamu. Nah di situ agak dilembut-lembutkan gitu loh. Ya, ini kamu bukan sedang menghadapi lawan, bukan sedang menghadapi rival, tapi sedang menghadapi seseorang yang akan terlibat di dunia rasa dengan kamu. Maka tidak ada jalan lain gitu ya. Mempertimbangkan emosionalnya orang ini penting banget. Bikin orang merasa nyaman, bikin orang merasa tidak tertekan gitu ya. Tampilkan di situ tuh kecharminganmu gitu. Nggak usah kayak berusaha untuk menampilkan diri menjadi seperti orang wah gitu ya, kayak gimana banget gitu. Nggak usah. Tampil apa adanya saja. Gitu ya, tampil apa adanya saja. Apalagi ketika kamu berjuang, berusaha untuk menarik perhatiannya orang. Seberapa besar pun keantusiasannya kamu ke dia, ya, cepat ingin memiliki dirinya. Tapi pendekatannya itu tuh harus pendekatan kasih sayang. Pendekatan seperti sedang bermain-main gitu loh. Asik-asik aja, dibawa santai, dibawa enjoy. Gitu ya, obrolannya coba obrolan yang santai-santai gitu ya. Jangan obrolannya membahas politik 2024 gitu ya, jangan. Jangan bahasannya yang kaku-kaku gitu tuh enggak usah. Gitu ya. Ceritanya tentang yang lucu-lucu gitu loh. Ya, ceritain tentang film kah. Enggak usah di sini tuh diajak orang debat. Ini mau ini soalnya. Ngajak orang debat tanpa sadar mengkritik, tanpa diminta memberikan saran gitu ya. Enggak usah. Kalau mau tahu tentang seseorang itu tuh boleh cari tahu, tapi cari taunya itu tuh bukan dengan cara seperti sedang menginterogasi maling. Gitu ya. Dikorek-koreknya itu tuh korek-korek. Pandailah gayanya basa-basi, jangan straight to the point. Ngeri orang gitu.
Ya, ngeri orang di sana. Kalau orang mendekati Virgo gitu ya, ya disaring dia ya wajib gitu ya. Tapi tawarkan pertemanan, tawarkan persahabatan. Jangan yang ada orang deket, aku ini mau nikah nih, nyarinya tuh laki, nyarinya itu tuh bini gitu. Nggak usah dulu cepet kayak gitu. Gitu ya. Dari persahabatan aja dulu. Biar enak nanti, hubungan seriusnya biar enak. Gitu ya, butuh santai, butuh rilaks di sini ya untuk menghadapi urusan asmara gitu ya. Jangan kaku-kaku lah Virgo. Dunia asmara itu dunia yang salah satu dunia yang bisa bikin kita refreshing gitu loh. Yang menambahkan kebahagiaan dalam hidupnya kita gitu ya. Kalau tegang-tegang kayak gini tuh kayak gimana lah itu ya, nanti jadi jomblo seumur hidup mau. Oke, baik. Sekarang untuk yang berpasangan. Untuk yang berpasangan. Nah, di situ. Wah. Iya. Rasa-rasanya mungkin beberapa dari Virgo ini tuh dalam kondisi dengan pasangan itu tuh kurang baik ya. Mari lihat ya. Jadi take and give dalam relationship ini tuh boleh jadi sedang tidak terjadi. Gitu ya, mungkin bahkan keduanya lagi cuek-cuekan atau salah satunya di sini tuh lagi ngecuekin pasangan gitu ya. Namun di sini tuh bisa ada kemungkinan besar Virgo yang lebih banyak ngecuekin pasangan ini gitu ya. Jadi ada nampaknya perubahan dalam situasi relationship. Di sini bisa bukannya semakin akrab, bukannya semakin akur, bukannya hubungannya semakin kokoh, tetapi bisa ini hubungannya agak dingin gitu ya. Kehadiran pasangan kurang, atau justru kehadirannya Virgo dalam kehidupannya si pasangan ini tuh kurang gitu ya. Mungkin daripada menghabiskan waktu bersama, salah satu atau keduanya memilih untuk menghabiskan waktu dengan gaya sendiri-sendiri, dengan temen lah, dia dengan temennya, Virgo dengan temennya gitu. Ya, jadi ada bisa kayak yang hambar di sini ya. Ancaman untuk pisah, ancaman untuk putus di sini tuh ada banget. Mungkin belum benar-benar pisah, belum benar-benar bercerai. Gitu ya. Tetapi sudah tidak digarap lagi relationship ini seperti awal-awal mula hubungan ini ada. Nah, begitu ya. Jadi agak dingin, agak hambar, tidak lagi terlihat menarik. Gitu ya, adanya ketimpangan kontribusi di situ, entah si pasangan yang nihil dalam relationship atau justru di sini tuh Virgo yang manifestasi kehadirannya Virgo di sini tuh makin lama makin berkurang. Nah, begitu ya. Jadi lagi tidak dalam posisi asik-asik banget di sini, gitu ya. Tapi kalau untuk marahan gitu ya, gegeran, saling cakar berdarah gitu ya, mari rasa di situ tuh ndak ada. Gitu. Ini palingan hanya cuek-cuekan, ketidakpedulian. Nah, di situ ya. Oke. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.